Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Muawana, NPM 1801111021 dari kelas E. Saya akan membahas materi tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang paling awal masuk Islam atau disebut as-sabiqunal awwalun. Sejak masuk Islam, Umarlah yang memperakasai era keterbukaan dalam dakwah. Keberanian Umar bin Khattab memisahkan antara kebenaran dengan kebatilan membuatnya disebut Al-Faruq. Sementara di masa jahiliyah, Umar termasuk orang yang berpengaruh di Quraisy. Beliau sering diutus untuk menjadi duta bagi suku-suku Quran yang berselisih. Di masa Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab adalah sahabat dan penasihat terdekat sang khalifah. Selain itu, kredibilitas dari kemampuannya dalam membantu khalifah membuat ia ditunjuk langsung oleh Abu Bakar sebagai penggantinya. Ia dijuluki Khalifah Rasulullah, yang artinya pengganti dari pengganti Rasulullah. Namun, julukan ini akhirnya berubah menjadi Amirul Mukminin, tidak seperti di masa Abu Bakar As-Siddiq yang terjadi masalah disabilitas politik atau keberlanjutan agama akibat banyak gerakan murtad dan munculnya nabi baru. Di masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam negeri jauh lebih stabil dan aman. Hal ini karena keberhasilan khalifah sebelumnya mengatasi masalah tersebut melalui gerakan militer, akhirnya membuat keadaan Jazirah Arab bersatu di bawah Khalifah Abu Bakar, dan keadaan ini berlanjut di masa Umar bin Khattab. Setelah keadaan politik stabil, kaum muslimin mulai melebar wilayah keluar Jazirah Arab atau ekspansi wilayah. Ekspansi pertama dilakukan ke arah utara, yaitu di perbatasan antara Kekaisaran Bizantium dengan Kekaisaran Persia yang sekarang adalah wilayah Syam dan Mesopotamia. Ekspansi ini sudah dimulai sejak masa Abu Bakar dan diteruskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Perang habis-habisan antara Bizantium dengan Persia dari tahun 603 sampai 628 Masehi membuat mereka lemah dan tidak mampu membendung gelombang penyerbuan Muslim Arab yang telah tiba di perbatasan. Ekspansi Muslim adalah perang model baru, tak seperti peperangan yang merusak yang dilakukan kedua kekaisaran Bizantium dan Persia. Perang Islam dikombinasikan dengan seruan untuk keadilan dan keharmonisan sosial yang sesuai dengan pesan Nabi. Ketika masa Abu Bakar As-Siddiq, secara bersamaan pasukan muslim dikirim ke Suriah dan Persia pada tahun 633 Masehi. Khalid bin Walid memimpin pasukan ke arah Persia. Yazid bin Abu Sufyan dikirim ke Syam dan berhasil menaklukkan kekuatan Bizantium di Syam. Ekspedisi ini berlangsung sejak masa Abu Bakar hingga masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam ekspedisi ini, Khalifah memfokuskan penyerbuannya ke Syam, di mana pasukan Khalid yang sedang memerangi Persia diperintahkan untuk membantu pasukan yang ada di Syam. Pada masa Umar bin Khattab ini, kehidupan ekonomi bangsa Arab sangat makmur, khususnya kaum muslimin. Harta rampasan perang dikelola oleh Baitul Mal yang didirikan Umar untuk kepentingan umat. Baitul Mal pada masanya selama 10 tahun, 6 bulan 4 hari memerintahkan kekhalifahan Islam, Umar bin Khattab telah mengubah negara Islam muda menjadi sebuah kekuatan besar. Bangsa Arab ekspansi cepat dibarengi dengan stabilitas sosial, membuktikan dengan kemampuan Umar bin Khattab sangat luar biasa sebagai administrator. Sebagai pemimpin, beliau menjadi salah satu penguasa paling berhasil dalam sejarah Islam. Kesuksesannya dalam mengibarkan panji-panji Islam mengundang rasa iri dan dengki di hati musuh-musuhnya. Salah seorang di antaranya mereka adalah Fairuz Abu Lu'lu'ah. Mantan pembantu Zirah bin Jubah ini telah mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Ia menikam Umar bin Khattab kala sedang memimpin salat subuh pada Rabu 26 Zulhijjah 23 Hijriah atau bertepatan pada tahun 644 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada hari Ahad dalam usia 63 tahun, persis pada usia Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum meninggal, ia sempat memilih 6 orang sahabat Nabi sebagai formatur untuk menentukan khalifah setelahnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Said bin Abi
Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Talhah bin Ubaidillah. Dalam musyawarah akhirnya terpilih Utsman sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Di sini saya akan menggunakan media video audio visual. Nah, pengertian dari media video audio visual yaitu video sistem dalam penggunaannya sebagai peralatan pemain ulang atau playback dari suatu program rekaman terdiri dari minimal satu buah video tape recorder dan satu buah monitor atau lebih. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan visual atau bisa disebut media pandang dengar. Audiovisual akan menjadi penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran dan tugas guru, sebab penyajian materi bisa diganti oleh media dan guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Manfaat dari media video audio visual yaitu pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, materi pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik. Yang ketiga, metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apabila guru mengajar untuk setiap jam pengajaran. Yang terakhir, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lainnya seperti mengamati, melakukan dan mendokumentasikan. Jadi, saya akan menggunakan media video audiovisual ini agar anak-anak itu dapat memperhatikan yang ada di tayangan video yang sudah saya persiapkan. Di dalam video itu berisi tentang sejarah dari Umar bin Khattab. Dengan menggunakan media video audiovisual, siswa akan memperhatikan tayangan yang ada di video tersebut hingga siswa akan lebih mudah memahami apa yang ada di dalam video tersebut. Karena biasanya anak-anak itu lebih senang dengan pengajaran yang menggunakan media, bukan hanya guru yang menjelaskan kepada murid. Bila hanya dengan cara menjelaskan kepada murid, biasanya murid akan merasa bosan, mengantuk, dan tidak akan fokus apa yang dijelaskan oleh guru. Sehingga guru harus pandai mencari cara agar siswa itu tidak bosan dan dapat memahami apa yang kita jelaskan, seperti menggunakan media video audio visual tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.